Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ma ba'du. Halo anak-anakku yang pinter-pinter dan yang cerdas-cerdas, bertemu kembali dengan Pak Mahyudin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 11 Kota Tangerang. Materi kita pada kesempatan ini masih Khulafaur Rasyidun, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan Khulafaur Rasyidun pada video kali ini hanya terfokus kepada Khalifah Utsman bin Affan dan yang kedua Khalifah Ali bin Abi Thalib, karena pada video yang pertama kita telah membahas tentang pengertian Khulafaur Rasyidun dan Khalifah Abu Bakar Siddiq serta Khalifah Umar bin Khattab. Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdi Shams bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya yang bernama Urwah adalah putri Ummu Hakim al-Bayda, putri Abdul Muttalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdu Manaf ibnu Qusay. Nasab Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abdi Shams bin Abdi Manaf, sedangkan nasab Rasulullah SAW bersambung melalui Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ayah dari Utsman adalah Affan, seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah atau ajakan Nabi Muhammad, ajakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Ia adalah orang kaya dan berasal dari keluarga yang kaya raya. Akan tetapi kehidupannya dijalani dengan sederhana, dan sebagian besar kekayaannya adalah untuk perjuangan agama Islam. Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pada periode pertama, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Pada masa periode pertama ini, segalanya berjalan lancar dan stabil. Tapi pada periode yang kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar. Di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun, dimulai dari tahun 23 sampai 36 Hijriah, mulai dari usia 70 sampai 82 tahun. Kemudian Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan karena ketika Utsman diangkat sebagai khalifah, beliau telah berusia 70 tahun, serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Keberhasilan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama adalah memperluas dakwah Islam. Yang kedua, mengganti gubernur-gubernur yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, memperbanyak naskah Al-Quran. Dan yang keempat, membangun bendungan dan mengatur pembagiannya ke kota-kota. Yang kelima, membangun perekonomian dan administrasi negara. Dan yang keenam, membangun angkatan laut. Yang ketujuh, membangun jalan dan jembatan yang memperlancar jalur dakwah dan perekonomian. Serta yang terakhir, mendirikan masjid, memperluas Masjid Nabawi Nabi Muhammad SAW. Keteladanan atau karakter yang kita bisa teladani dari Utsman bin Affan. Yang pertama, sangat dermawan. Yang kedua, adil. Dan yang ketiga adalah sangat sederhana. Yang keempat, jago dalam diplomasi atau diplomat ulung. Yang terakhir, jujur.
Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624. Setelah Utsman bin Affan wafat, melalui musyawarah masyarakat muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya pada tahun kurang lebih 658 Masehi, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena tidak menginginkan kota suci itu terkotori dari kancah politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij, yaitu Abdullah bin Muljam. Keberhasilan Ali bin Abi Thalib terutama dalam penguasaan Islam telah sampai ke daerah Sind, kedua dalam musyawarah Khalifah Ali bin Abi Thalib seperti para gubernur yang diangkat. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Akhirnya قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبدو